Kalau nilai itu menjadi palu kekuasaan, dia akan gampang dilupakan oleh orang banyak. Kalau nilai itu merupakan umbrella dari aspirasi rakyat, dia akan tumbuh menjadi peradaban. Dengan kewenangan undang-undang yang kita rancang ini, dengan ruang gerak, ruang lingkup yang ada, dia tidak seperti Orde Lama, dia tidak seperti Orde Baru, tapi dia sebuah ruang yang fleksibel, yang kemudian gugus tugasnya krek gitu. Jadi bukan ke publik. Jadi publik nggak usah parno. Ideologi itu ada dua piranti, namanya struktural melalui dominasi, yang itu kemudian implementasinya seringkali orang padankan pada indoktrinasi. Iya. Yang kedua, kultural, yang itu instrumennya hegemoni. Kalau pekerjaan-pekerjaan ideologis itu sepi ing panggung, rame ing kawe. Boleh di-spill dong Bang, itu rancangan undang-undang isinya kira-kira apa aja Bang? Tentang Isinya nggak berat kok, 17 pasal aja. hanya 17? Iya, sederhana aja. Contohnya apa aja Bang? Halo, ketemu lagi di Jaga Asa. Kali ini bersama saya Diana Dwika. Salam Pancasila atau salam sampan. Nah, kalau biasanya kita podcast di studio, kali ini kita habis buka puasa juga tadi. Diundang sama Bang Willy Aditya selaku Ketua Komisi 13 dari DPR RI. Tadi banyak sekali makanan berbuka puasanya, terima kasih banyak. Dan sekarang waktunya kita ngobrol-ngobrol agak serius nih Bang ya. Serius santai lah. Serius santai lah ya, apalagi habis berbuka kenyang sekali. Bang, oke, kita mau bahas nih Komisi 13, 12, 13 itu baru lah Bang. Komisi ya? baru. Iya, komisi baru. Kita juga ingin tahu dong update-nya. Kinerjanya selama ya kurang lebih 1 tahun ini seperti apa update-nya Bang? Kalau DPR nggak punya kinerja. Oke. Yang punya kinerja itu birokrasi. DPR itu kan dipilih kerja, dan itu berbeda antara kinerja dan kerja. Oke. Nah, kalau kinerja itu kan suatu hal yang berbasis meritokrasi. Itu bisa diukur kinerjanya. Kalau DPR diukur tingkat kepuasan publik, fine. Oke. Tapi kalau kerjanya based on fungsinya. Satu, fungsi legislasi. Legislasi apa yang dia lahirkan ketika dia di DPR, atau baik secara perorangan, secara kepartaian, atau secara lembaga. Yang kedua, budgeting apa? Karena puncak dari proses politik itu kebijakan dan anggaran. Yeah. Anggarannya berpihak kemana? Itu manifestasi dari sebuah positioning. Yang terakhir tentu pengawasan. Yeah. Bagaimana DPR sebagai lembaga legislatif melakukan pengawasan terhadap mitra kerjanya. Nah, kebetulan Komisi 13 karena komisi baru menyambut dari apa yang menjadi kebutuhan dari pemerintahan Prabowo Gibran, itu satu terjadi pengembangan lah ya. Komisi 12 dan 13. 13 ini dulu pecahan dari 2 dan 3. Oke. Yang dari 2 itu ada Seknek. Nah, habis itu KSP masuk ke kita. Dari 3 itu Kementerian Kumham dulu, Hukum dan HAM, di dalamnya dipecah jadi 3 kementerian. Kementerian Hukum sendiri, Kementerian HAM sendiri, Kementerian IMIPAS, Imigrasi dan Pemasyarakatan. Habis itu ada BNPT, bawaannya. Nah, ada BPIP, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Ada Komnas HAM dan Komnas Perempuan. Ada LPSK, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Nah, Bang, tapi kita juga harus paham dulu nih. Kalau ini kan ada pecahan sama, kalau dulu mungkin ya yang ada di mindset kita, hukum HAM semuanya ada di Komisi 3 ya Bang ya. Nah, sekarang kalau pecahan dari Komisi 3, bedanya apa nih Bang? Aparaturnya tetap di 3. Oke. Polisi, Jaksa, KPK. Oh iya. Regulasinya itu di 13. Jadi 13 itu payungnya itu reformasi hukum dan hak asasi manusia. Itu basis. Oke, kalau gitu kita tagih dong Bang. Ini kalau fungsi legislasinya nih Bang. Reformasi hukum, kemudian ini apa nih, RUU yang sekarang sedang digarap sudah apa aja dalam waktu 1 tahun ini Bang? Ada
kalau yang sekarang sedang bergulir, yang sudah kita selesaikan jadi hak inisiatif DPR, yaitu perubahan Undang-Undang LPSK menjadi Undang-Undang PDSK, Perlindungan Saksi dan Korban. Dulu kan kita perspektif dan tendensinya itu menghukum si pelaku sebesar-besarnya. Iya. Itu seperti orang balas dendam. Sekarang ada restoratif justice juga. Bukan hanya restoratif justice, perspektifnya yang kemudian bertambah, bertumbuh. Dengan menghukum si pelaku seberat-beratnya, kita lupa si korban apakah sudah pulih. Jadi perspektif hukumnya bergeser dengan pendekatan korban. Itu dipelopori oleh undang-undang TPKS, tindak pidana kekerasan seksual. Itu sebuah undang-undang yang mencoba memiliki perspektifnya pembelaan kepada korban. Hak-hak restoratifnya, hak-hak rehabilitatifnya, hak-hak reintegrasinya, bahkan sampai kepada hak-hak sosial ekonominya. Itu seperti apa? Seorang jadi korban, ada gium di kita selama ini, sudah jatuh, tertimpa tangga, disorakin, dikucilin. Dampak secara sosial. Dampak psikologis. Secara sosial, sosiologis, psikologis, ekonomi. Nah, ini suatu hal yang progresif di kita, apalagi ada dengan KUHP dan KUHAP yang baru. Itu benar-benar perspektifnya adalah pada korban. Nah, jadi ini kita bergerak secara pendekatan negara hukum gitu pada sebuah pendekatan yang jauh lebih komprehensif. Nah, Komisi 3 itu ranahnya aparatnya. Nah, Komisi 13 itu ranah regulasi-regulasinya. Karena yang menjadi perwakilan pemerintah dalam setiap pembahasan undang-undang itu Kementerian Hukum. Jadi Kementerian Hukum ini jangkarnya lah. Kalau ibarat di bola itu orang selalu lupa. Orang cuma ingat itu striker Lionel Messi. Orang ingatnya Ronaldo. Orang ingatnya Zidane gitu ya. Orang lupa ada Didier Deschamps di sana. Ada N'Golo Kante di sana. Dia nggak populer gitu. Tapi sebuah permainan itu depend on bagaimana menghubungkan lini belakang dengan lini serang. Nah, itulah jangkarnya Kementerian Hukum itu. Dialah yang menjadi wakil dari pemerintah dalam setiap proses pembahasan perundang-undangan dengan DPR. Oke. Itu yang pertama. Kemudian RU yang kedua? Yang kedua BPIP. BPIP, oke. Itu jadi hak inisiatif balik tapi. Tapi ini sudah berjalan atau sudah selesai atau bagaimana? Sudah jadi hak inisiatif DPR, tinggal menunggu surprise Dandim. Posisinya sama seperti PDSK, Perlindungan Saksi dan Korban. Ada juga satu lagi undang-undang hak cipta. Nah, karena itu di bawah Kementerian Hukum juga. Tapi kita lihatlah di DPR ini kan nanti diputuskan di dalam Bamus, dia akan dibahas oleh siapa? Apakah dia dikembalikan ke komisi, karena itu merupakan mitra kami, atau dikembalikan kepada pengusulnya Badan Legislasi, gitu. Bang, tapi kita juga mau menanyakan nih Bang, kalau saya coba untuk googling, searching gitu ya Bang, itu regulasi di Indonesia itu banyak yang tumpang tindih ya Bang, obesitas regulasi. Kalau Abang sepaham dengan itu Bang? Ya, kalau Ketua Umum saya pernah bilang ya, Pak Surya Paloh itu ya, kalau kita susun undang-undang kita, semua peraturan kita udah sampai ke bulannya kita. Saking banyak ya. Konflik kepentingan tiap lembaga badan ya Bang ya? Ada dua problem. Satu, obesitas ini ada semacam euforia dari reformasi, seolah-olah semuanya based on peraturan perundang-undangan. Yang kedua, kita lupa bahwasanya ada ego sektoral di sana. Ini bukan hanya problem tidak overlapping satu sama lain, tapi juga problem tidak sinkron satu dan lainnya. Jadi kita meletakkan pada proses, oh ini butuh undang-undang. Padahal di dalam hukum, kepastian itu juga terjadi ketika semua menjadi sangat teknis dan detail. Itu juga problem. Jadi kan kadang-kadang
ada hukum yang tertulis, ada norma. Iya. Nah, ini yang kadang-kadang orang jadi lupa batasan-batasan itu. Norma kadang-kadang nggak perlu dituliskan. Nah, di dalam tradisi filsafat Jerman itu ada 3 layer itu. Pertama namanya value, yang kedua virtue, yang ketiga etik. Value itu adalah sebuah alasan kenapa kita harus bersikap. Oke. Orang bersikap karena keluarganya ditindas, karena bangsanya mengalami genosida, karena bangsanya mengalami penjajahan, karena agamanya dilecehkan. Itu alasan suatu hal bersikap. Yang kedua ada virtue. Virtue itu bagaimana kita membela, bersikap. Mau dia tentara Jepang, mau dia tentara Mataram, mau tentara Amerika atau Eropa, di medan perang dia harus bersikap yang sama. Gagah, perwira, disiplin, loyal gitu. Dan yang terakhir ada etik. Etik itu lain padang, lain belalang. Lain laut, lain ikannya. Lain padang, lain belalangnya, lain lubuk, lain ikannya. Kenapa? Etik itu kontekstual. Iya. Kita di Jogja gitu ya. Iya. Kalau ada orang kumpul kelunun gitu ya. Kalau enggak dianggap, sombong bocah nih. Iya. Kalau di sini santai aja, orang siapa lu kan gitu kan. Itu etik gitu. Kalau orang di Medan panggil orang tuanya kau biasa aja. Kalau di sini udah kayak sopan Malin banget. kundangnya ini gitu kan. Nah, konteks-konteks itu etik. Iya. Norm yang tumbuh dan hidup, dan itu tidak perlu ditulis. Bahwasanya bagaimana proses transformasi, bagaimana proses dia hidup, yaitu ruang society, ruang peradaban, ruang tradisi yang mengelola itu untuk tumbuh dan berkembang. Gitu. Itu bicara identitas, karakter gitu. Saya tahu overlapping regulasi atau obesity regulasi ini kan memang bukan kewenangan dari DPR ya Bang. Tapi apa yang DPR bisa lakukan Bang? Gini, kalau kita mau ingat, ada janji Pak Presiden ke-7 kita, Pak Jokowi, pada periode kedua. Itu ada di dalam pidato pelantikan beliau. Beliau ingin membuat undang-undang cipta kerja. Iya. Habis itu kemudahan investasi dan pusat hukum nasional. Memang di Kementerian Hukum ada pusat hukum nasional. Nah, tapi dia ingin kemudian meletakkan semua itu dari undang-undang, perpu, perpres, PP, perda, semuanya itu, permen segala macam, piranti-pirantinya itu mau ditelisik semuanya. Nah, sebenarnya ini kita mau memandangnya dalam perspektif apa? Apakah kita memandangnya dalam perspektif value atau dalam perspektif teknokratik? Dalam perspektif teknokratik, dengan kemajuan teknologi, Kementerian Hukum sekarang sudah mempopulerkan menggunakan e-harmonisasi. Dina bisa bayangkan dulu kami di Badan Legislasi ya, sebelum saya di Komisi 13, periode kemarin kan Wakil Ketua Badan Legislasi. Kalau kita melakukan harmonisasi itu ribet banget. Menyandingkan beberapa undang-undang terus dilihat satu persatu gitu. Sekarang dengan ada tools, apps gitu ya, apalagi AI, itu dengan cepat. Mereka bisa lakukan harmonisasi nggak sampai 1 kali 24 jam, itu udah mesin aja. Nah, itu teknokratiknya. Nah, tapi selain itu ada undang-undang itu berbicara keberpihakannya kemana. Itu value. Apakah dia kemudian melayani kekuasaan atau dia melindungi rakyat banyak. Itu perspektifnya di mana. Jadi itu yang kemudian menjadi tendensi itu ya, kecenderungan yang kemudian menjadi, kalau di publik terjadi pro kontra gitu. Itu yang kemudian kita bisa verify. Ini undang-undang ini lahir karena apa gitu. Nah, itu ya sampai sekarang nggak terbentuk ya. Badan Pusat
Hukum Nasional itu. BPHN ada sih di Kementerian Hukum, tapi itu kan cuma badan. Tapi Pak Jokowi waktu itu pengen itu menjadi umbrella, institusi yang umbrella ya, yang kemudian melakukan apa itu bahasanya, bukan hanya penata, defrag. Mendefrag kembali itu dari semua kekeosan, ketumpang tindihan, tumburan satu dan lainnya itu untuk kemudian ditata ulang. Itu masih menjadi harapan ya Bang Ada ya? Bukan harapan lah, kita kerjain itu. Sekarang yang dikerjakan adalah perda dengan undang-undang, itu sudah. Itu kan pintunya Kementerian Hukum dan Kemendagri. Jadi banyak perda-perda usulan yang mental. Nah, tinggal sekarang undang-undang. Sejauh apa undang-undang? Satu dan lainnya tidak tumburan, ya kita harus melihat bagaimana ego sektoral. Saya waktu punya pengalaman Dina, waktu membahas undang-undang Cipta Kerja. KL di depan saya berkelahi, ini yang politisi siapa gitu ya. Ini karena bicara kewenangan identik dengan lapak. Benar. Jadi, ini atos-atosan, keras-kerasan ya. Saya sampai skor 3 hari. Nggak selesai-selesai. Ini lobby. Kalian presiden kalian satu nggak sih? Nah, di sini kita berbicara tentang order. Ada national interest, national order, dan kemudian garis kebijakan seorang presiden sebagai chief of command. Di sanalah kemudian kita harap tumburan-tumburan, overlapping, silang sengkarut, ketidakharmonisan satu dan lainnya bisa kita selesaikan. Itu membutuhkan apa ya? Membutuhkan energi, ikhtiar energi yang extraordinary. Ya, Bang. Tadi kalau misalkan mau ngopi silakan loh ya. Kita ngobrol-ngobrol santai. Kamu nggak ngopi nih? Enggak, makasih. Oh iya. Di kopi aja ya. Bang, kalau tadi kan salah satu mitra ya yang Abang sebutkan dari Komisi 13 ada BPIP, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila ya Bang. Saya juga ngeliat nih, Abang concern banget ya tentang Pancasila nih. Ini ada buku-buku Abang juga. Kalau saya lihat sih seperti komik ya Bang ya? Ya itu komik. Komik kan? Karena pakai animasi-animasi. Nah, semuanya ceritanya tentang Pancasila ya Bang? Kalau yang ini bukan ini apa? Novel kah? Enggak, itu buku. Apa? Buku, Pancasila di rumahku. Banyak tadi kayak buku-buku tentang tulisan Abang tentang Pancasila. Abang ngelihat sekarang gimana sih Bang Pancasila di masyarakat kita di tengah Gen Z, milenial, ya kita semua lah, fosil atau filosofi? Iya, gini. Kalau nilai itu menjadi palu kekuasaan, dia akan gampang dilupakan oleh orang banyak. Kalau nilai itu merupakan umbrella dari aspirasi rakyat, dia akan tumbuh menjadi peradaban. Nah, kita tentu Pancasila, kalau kita berkaca pada sejarah, mulai dari 1 Juni sampai ke 17 Agustus itu kan dia tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar. Undang-Undang Dasar kita itu adalah kontrak sosial dan kontrak moral. Untuk apa sih kita buat negara ini? Toh bangunan dasarnya berbeda-beda agama, berbeda-beda etnis, berbeda-beda ideologi bahkan. Terus kenapa kita bisa bersatu? Nah, Pancasila itu menjadi sebuah ruang common ground, Pancasila yang menjadi benang merah dari semua perbedaan yang ada. Kalau enggak, ini kan seperti hal yang sangat rentan. Perbedaan-perbedaan ini toh akan melahirkan perpecahan. Iya. Artinya memang di tengah seperti disrupsi digital, kemudian polarisasi politik, kemudian perkembangan geopolitik yang tidak menentu, Abang setuju dong bahwa BPIP yang dulu awalnya ini unit kerja, sekarang itu sudah dikuatkan lagi menjadi sebuah badan ya Bang? Iya, ini kan bukan pekerjaan satu malam. Iya. Ya, ini bukan
pasar malam rame, habis itu selesai. Kalau pekerjaan-pekerjaan ideologis itu sepi ing panggung, rame ing kawe. Itu perbedaannya. Itu Artinya bang, nggak semuanya ngerti bahasa Jawa nih. Sebuah pekerjaan di jalan sunyi. Dia tidak terlihat eksposurnya, tapi dia kemudian outcome-nya akan menjadi sebuah bangunan karakter dari sebuah bangsa. Akan menjadi warna dari sebuah kebijakan yang dilahirkan. Itu kakinya. Dia punya 2 kaki di sana. Nah, konteksnya adalah kita pernah, Pancasila ini kan mulai dari kelahirannya, Orde Lama, Orde Baru, pasca reformasi, semuanya berpegang pada Pancasila tapi dengan rona yang berbeda-beda. Nah, kita ingin Pancasila ini kalau dia menjadi common value, dia menjadi karakter kita, maka kemudian kita harus juga membongkar piranti-pirantinya, apa yang kemudian kontekstual dengan kondisi sekarang. Nah, kebetulan saya skripsinya tentang Pancasila. Terus ketika jadi anggota DPR, aku nih orang yang gandrung tentang Pancasila, baca Bung Karno dari kecil gitu. Masa punya fasilitas terus mau biasa-biasa saja. Saya mengembangkan sebuah pendekatan yang metodologis terhadap Pancasila. Kenapa? Saya lihat ada ruang kosong gitu ya, yang tidak digarap oleh teman-teman. Ini kan sosialisasi aja. Saya rubah polanya, metodologinya menjadi induktif, tidak deduktif. Nah, deduktif itu kan grand narasi, orang ngomong ini ngomong. Nah, saya nggak pernah ngomong. Saya bikin 2 bank besar, bank narasi namanya. Kenapa? Satu sosmed, yang kedua sekarang kan eranya komika ya. Saya punya teman banyak komika-komika nih. Dulu sama Mongo, Cak Lontong dan kawan-kawan itu lihat itu tuh Menkominfo masih Pak Rudiantara. Kok isinya kebun binatang banyak ya? Kok narasinya nggak ada pilihan-pilihan yang lain gitu ya? Ya udahlah, saya kumpulin lah narasi tentang Pancasila. Tapi kenapa namanya Pancasila di rumahku itu berangkat dari sebuah premisnya Bung Karno. Aku bukan pembuat Pancasila, aku bukan penemu Pancasila. Tapi Pancasila itu suatu yang tumbuh dan berkembang di sekitar kita. Nah, saya kumpulin narasi kecil-kecil itu tuh dengan metodologi lomba. Saya bikin lomba tulisan, lomba podcast, lomba video pendek. Itu rutin saya lakukan. Saya kolek semua, saya masukkan ke website open access. Nah, habis itu sebagian saya bukukan. Sebagian saya lombakan, saya bikin pamerannya rutin segala macam. Nah, itulah yang kemudian menstimulus saya bahwasanya, ini pendekatan yang harus penting, metodologinya. Bahwasanya, kenapa? Kalau kita merujuk ada perdebatan klasik antara Soekarno dengan Hamka tentang akar tunggang Pancasila, itu kan terjadi ketika Pilkada DKI. Seolah-olah yang Islam itu anti Pancasila, yang Pancasila yang ini gitu. Itu kan onyon ya on aja. Itu Buya Hamka pernah mengatakan akar tunggang dari Pancasila itu adalah ketuhanan yang Maha Esa. Artinya itu tidak vis-a-vis. Memang Indonesia ini berbeda-beda kok. Dan Pancasila itu adalah sebuah gugus gitu. Nah, konteks itulah yang kemudian kalau orang tidak paham atau dia tidak kemudian menemukan metodologi tadi, satu kemajuan teknologi dengan berbasis algoritma, dia akan memamahbiakkan kebencian kolektif. Yang kedua, disrupsi informasi. Nah, kita tidak punya pegang seolah-olah, begini tuh. Nah, kita butuh pengkayaan yang kemudian saya tentu melihat di sini peran BPIP yang kemudian harus lentur. Dia harus seperti laboratorium. Sebuah ruang yang melihat jejak sejarah kondisi hari ini dan proyeksi masa depan. Ada 3 dimensi itu yang kemudian Pancasila benar-benar sebuah
garis imajiner yang mengikat kita semua Oke. di sana. Jadi dia bukan sebuah lembaga polisi kebijakan, tukang stempel, ini tidak Pancasila, ini Pancasila, ini tidak Pancasila. Tidak gitu ya. Ya, Bang, tadi berarti kan artinya gini, kita hidup di era algoritma ya, Bang ya. Nah, sekarang bagaimana nih Abang sebagai pembuat regulasi supaya Pancasila ini juga bisa menjadi algoritma yang selalu muncul nih, Bang, di setiap jiwa masyarakat Indonesia nih, Bang. Kalau basis itu namanya war of position. Di sanalah penting peran narasi. Nah, itu narasi itu dituangkan dalam RUU BPIP. Gini, dalam tugas dan fungsinya, bukan ya ada di dalam undang-undangnya ada. Kenapa? Dina ingat nggak Hollywood itu fungsinya apa sih? Hollywood itu sebuah instrumen ideologi Amerika. Heroisme, patriotisme, itu diproduksi semua melalui Hollywood. Kita lihat bagaimana superhero-nya, Marvel-nya, itu heroisme yang diproduksi untuk kemudian itu bangunan ideologi. Kemudian patriotismenya, Captain America, perang ini perang itu, tapi tetap mencerminkan patriotisme. Itulah ideologi bekerja. Ideologi itu ada dua piranti, namanya struktural melalui dominasi, yang itu kemudian implementasinya seringkali orang padankan pada indoktrinasi. Yang kedua kultural, yang itu instrumennya hegemoni. Yang itu piranti-pirantinya film. Lagu juga bisa. Lagu, novel, gambar, novel, produk-produk sastra dan sebagainya. India juga sama. India, ingat Inspektur Vijay? Iya. Itu se-crowded apapun India itu ada polisi satu yang membela nuraninya dan berpihak pada kebenaran. Nah, kita butuh narasi-narasi itu tuh. Kenapa? Dengan disrupsi informasi ini, semuanya anak-anak kita bisa akses apa saja, uang tanpa batas, tidak mengenal lagi border, maka kemudian kita butuh perang narasi. Apa perang narasi? Saya main TikTok itu dengan sadar. Karena isinya kalau nggak cabul, kalau nggak horor, kalau nggak konsumtif. Iya kan? Kan itu aja yang datang ke keranjang-keranjang kalau macam itu. Kalau nggak cabul, kalau nggak horor, konteks-konteks itu kemudian kita harus berperang. Kita kan bukan negara yang kemudian mengungkung diri juga. Kita orang yang kosmopolitan, peradaban yang terbuka. Harus meraihkan narasi-narasi yang benar-benar bisa menyingkirkan itu. Artinya RUU BPIP urgent dong, Bang? Urgent sekali karena eksistensi BPIP sebagai badan yang kemudian bekerja untuk melihat bagaimana satu kementerian dan lembaga melahirkan kebijakan-kebijakan yang Pancasilais atau tidak. Bang, bagaimana kalau misalkan ada orang yang melabeli bahwa ini cuma salah satu media atau alat untuk indoktrinasi gitu, seperti zaman dulu? Ya itu ketakutan-ketakutan masa lalu lah ya. Itu sama kayak hantu. Pohon beringin itu ada hantu. Pada faktualnya juga enggak ya. Kenapa? Tadi yang saya bilang, apa sih BP? Indoktrinasi itu dikerjakan oleh negara dengan piranti-piranti yang detail. Kita bisa lihat dulu Orde Lama itu dengan tubapinya 7 bahan pokok indoktrinasi. Itu detail semua. Dan itu proyek negara, Soekarno langsung yang pimpin itu. Nah, Soeharto juga sama dengan BP7-nya. Itu penataran P4, SMP seminggu. Seminggu, SMA 10 hari, kuliah. Itu ada jam-jamnya, PNS. Ini kan tidak begitu. Jadi nggak perlu juga takut gitu. Karena apa? Kita bisa menjadikan yang saya bilang tadi, sebuah regulasi ini bukan akan dilawan oleh publik ketika dia menjadi palu kekuasaan, tapi ketika dia menjadi payung dari sebuah peradaban, dia akan lekat tumbuh dari akar dan peradaban-peradaban tradisi yang
tradisi-tradisi kantong-kantong komunitas masyarakat itu sendiri. Boleh di-spill dong Bang, itu rancangan undang-undang isinya kira-kira apa aja Bang tentang Isinya PPP? nggak berat kok, 17 pasal aja. Hanya 17? Iya, sederhana aja. Contohnya apa aja Bang? Satu, ketentuan umum seperti biasa. Iya. Habis itu ini tentang kelembagaan. Kelembagaan BPIP itu sendiri. Yang kedua, tugas dan fungsi. Yang kemudian MONEF dan kemudian partisipasi masyarakat. So simple. Sangat simple aja. Bagaimana lantas kemudian Pancasila ini bisa menjadi payung kebijakan-kebijakan regulasi kebijakan saat ini Bang? Itu seperti apa Bang? Itu tantangannya. Dan itu effort yang paling mendasar. Kita butuh, kalau kita bicara Pancasila, kita harus melepaskan semua tendensi dan pretensi-pretensi warna politik, kelompok latar belakang. Karena kita sudah berbicara beyond, kita sudah berbicara nation state. Ya, tidak ada lagi warna merah, tidak ada lagi warna kuning, biru, hijau, dan lain sebagainya. Yang ada adalah merah putih. Yeah. Nah, konteks inilah kemudian dia menjadi laboratorium. Ya, memang harus tidak hanya amar ma'ruf ya, tapi juga nahi mungkar. Itulah konteks mengatakan harusnya kita berharap BPIP adalah sebuah lembaga yang mampu mengatakan, berani mengatakan bahwasanya ini undang-undang tidak sesuai dengan nilai-nilai Tapi Pancasila. kewenangannya akan sebatas apa Bang? Apakah hanya untuk mengkoreksi seperti itu atau? Ya gini, kalau dengan posisi sekarang itu yang paling memungkinkan. Karena tadi kalau enggak, tadi kan ketakutannya ini jadi lembaga indoktrinasi segala macam. Justru karena perannya jauh lebih ke dalam dan kemudian menemukan metode-metode pembelajaran Pancasila, dia membuat TOT, workshop untuk guru-guru kewarganegaraan, untuk menemukan formula-formula exercise ya, bukan pedagog ya. Kadang-kadang kita kan masih terjebak pedagog. Yang paling penting itu kan outcome-nya kan karakter Pancasila itu sendiri. Nah, itu yang paling penting untuk kemudian disimulasi. Siapa yang menjadi pilar penting adalah dalam sebuah teori negara itu ada namanya inner cycle of state. Siapa inner cycle of state itu? ASN, TNI, dan Polri. Mereka lah yang kemudian menjadi tulang punggung dari sebuah negara. Nah, apakah mereka sudah berperilaku mencerminkan jiwa Pancasila dan karakter Pancasila atau belum? Nah, konteks itu yang kemudian kita mendorong BPIP berlaku di sana, beroperasi di ranah itu. Sehingga kepercayaan kepada negara itu tumbuh. Oke. Cuman satu hal Bang, kita nggak pengen dong upaya untuk bisa menumbuhkan atau membina ideologi Pancasila di masyarakat ini tidak gayung bersambut gitu Bang. Takutnya masyarakat juga berpikir kayak anak-anak sekarang, the most important thing is kita bisa living aja, kita bisa having money, hidup sejahtera gitu. Ya itu kan. What's the matter about Pancasila gitu? Pantarai ya. Hidup ini kan kita ada karena bapak ibu kita kawin kan, iya kan? Yeah. Kan ini kan bukan ujuk-ujuk tiba-tiba terus jatuh aja dari langit kan enggak. Nah itu yang kemudian yang harus kita lihat, dia hadir. Kalau saya melihat bukan objektifnya itu bukan publik. Oke. Objektifnya itu state aparatus, state policy. Jadi itu berbeda domain itu. Dengan kewenangan undang-undang yang kita rancang ini, dengan ruang gerak, ruang lingkup yang ada, dia tidak seperti Orde Lama, dia tidak seperti Orde Baru, tapi dia sebuah ruang yang fleksibel yang kemudian gugus tugasnya krek gitu. Oke. Jadi bukan ke publik. Jadi publik nggak usah parno. Nah, tadi merefer kepada ini, dia mencipta kondisi lebih tepatnya. Dialah yang meng-create narasi. Kalau perlu gini, Gimana Bang? BPIP tuh undang semua production house yang ada, sinetron-sinetron itu. Kasih bahan ini. Kalau perlu undang komika-komika itu, influencer-influencer itu duduk bersama, bangbung-bangbung. Jadi bukan publik secara luas, tapi ini loh, bro, sis, ini bukan kebun binatang loh ya. Oke. Tapi beda Bang, kalau misalkan ngomongin masalah industri itu Bang. Industri itu kan biasanya kita melihat nih bagaimana apa yang disukai sama masyarakat. Yang tadi Abang bilang kan, oke, masyarakat kita itu kalau berbaur tentang magic,
kemudian tentang crime, tentang seks itu biasanya lebih banyak ditonton seperti itu. Benar, tapi kan gini, tidak mesti juga dengan cabul. Iya. Itu yang harus kita lihat, bahwasanya romance itu bukan mesti cabul toh. Iya toh? Iya. Lucu bukan mesti menghina toh. Ini kan yang sesat pikir dan sesat praktek yang terjadi selama ini. Seolah-olah ketika kita merosting orang, itu seolah-olah kita menghina orang. Padahal kita berdoa setiap kali dalam ibadah kita, tutupilah aibku ya Tuhan. Itu setiap duduk kita membaca itu. Hari ini saya menulis di Harian Media Indonesia tentang cemeh dan nalar sehat demokrasi kita. Bahwasanya dialektika, kritik, cemeh, cemooh, itu suatu hal yang sehat, tapi tidak kemudian bullying. Iya, bukan serangan personal ya Bang. Bukan personal attacking. Nah itu yang kadang-kadang orang, ini bukan kultur kita gitu ya. Oh ini selera pasar kose gitu. Ini kita berbicara ya itu pasar elu. Ini negara yang kita impikan, yang kita rawat, yang kita jaga. Ini latarnya itu berbeda-beda. Ada si Batak, ada si Aceh, ada si Minahasa, ada si Papua, ada si Timor, ada si Jawa, ada si Sunda, ada si Dayak. Ini kalau nggak ada ini yang bernama garis imajiner Pancasila, ini bubar jalan barangnya. Oke. Gitu. Jadi ini bukan hanya hawa nafsu sesaat dari orang per orang. Nah ini yang butuh kita sampaikan, kita paparkan kepada mereka. Lu jangan asal. Lu pikir lu ini tidak akan berdampak sesuatu kepada hal yang lain gitu ya. Mungkin orang hari ini tertawa, hahaha, tapi habis itu apa yang akan terjadi? Iya. Kita nggak akan melihat Indonesia yang ya seperti apa yang pernah diletakkan sebagai sebuah cita-cita gitu ya. Kita tidak melihat Indonesia yang kemudian ya dengan gampang kita meledek orang, dasar lu ini fisik, stereotype. Padahal kita lahir dari proses antitesa terhadap nilai-nilai itu semua. 1928 dengan Sumpah Pemuda itu kan mengantitesa itu semua. Ini bukan primordialisme. Republik ini lahir kan apa sih manifestasi yang paling puncak dari nasionalisme dan patriotisme kita itu bahasa Indonesia. Bahasa itulah yang menjadi jangkar tadi itu. Itu yang harus kita rawat gitu ya. Oke. Bang, lanjut lagi ke RUU BPIP. Ini kalau di rancangan undang-undangnya sendiri untuk check and balancesnya dan juga untuk pengawasannya, itu nanti diaturnya akan seperti apa, Bang? Ya, pengawasan tentu DPR. Ya. Check and balancesnya kita punya partisipasi publik. Ya gini, ini kan nanti kalau sudah datang, ini kan inisiatif badan legislasi ya. Nanti kalau toh ini ditaruh pembahasannya di Komisi 13, saya akan buka ruang selebar-lebarnya, seluas-luasnya untuk kemudian mendapatkan pandangan, wawasan dari publik. Dan saya akan melibatkan beberapa stakeholder untuk kemudian apa? Ini kepentingan kita bersama. Ini bukan kepentingan sektoral, bukan hanya kepentingan BPIP sebagai sebuah lembaga gitu ya. Tapi ini kepentingan kita bersama. Kita melihat ini bagaimana kemudian respon publik. Ya, kita harus menggunakan apa ya? Kalau perlu beberapa lembaga riset kita cek betul ya, untuk kemudian membaca secara proyektif. Karena undang-undang ini kan bukan undang-undang satu malam. Ini undang-undang kalau bisa ya tidak lekang di panas dan tidak lapuk di hujan. Itu kita harapkan sehingga dia tidak ganti kekuasaan, dia ganti gaya gitu. Jangan ya. Karena Pancasila inilah yang menjadi common dreams kita. Common value kita, common dreams kita gitu. Nah, sekarang kita tantangannya dreamsnya berbeda-beda. Ini, apalagi kalau di tengah kontestasi politik ya, Bang? Politik wajar aja. Toh secara kelahiran Pancasila nggak bermasalah dengan perbedaan politik. Oke. Tinggal bagaimana hal-hal yang kemudian apakah identitas itu menjadi reproduksi kebencian gitu.
Yang kita larang bukan perbedaan politiknya, tapi yang kita larang, yang kita waspadai adalah reproduksi kebenciannya. Nah, batasan-batasan itu yang kemudian pekerjaan dari BPIP itu sebagai bidan, sebagai dokter, sebagai peneliti dari eksistensi Pancasila dan operasionalisasi dari Pancasila itu sendiri. Oke, Bang, ini menutup perbincangan kita, boleh dong Bang kita juga di spill juga nih, bagaimana bentuk dukungan Abang dari Nasdem ya Bang ya, dari Nasdem sendiri terhadap komisi baru yang ada di struktural DPR ini Bang, di Komisi 13 tepatnya nih Bang. Ya kan udah lama, udah ketok ya dukung lah. Iya pastinya. Terus apa Bang, ini kontribusi-kontribusi yang sudah diberikan lah Bang. Kalau sekarang kita bersama-sama concern bagaimana transformasi satu tadi BPIP ya. Yang kedua yang menjadi tantangan kita transformasi lapas ya. Oke, ya. Nah, itu yang kemudian menjadi PR berat ya. Mungkin kita bisa ngobrol nih di sesi yang lain gitu ya. Karena apa? Sekarang kan ada KS ya, kerja sosial pidana sosial dengan KUHP yang baru gitu ya. Itu yang kemudian jadi tantangan kita ya. Bahwasanya you can imagine Dina. Negara ini mengeluarkan uang 2,9 triliun per tahun untuk mereka yang ada di dalam pemasyarakatan. Itu. Dan dengan ada terobosan-terobosan baru dia bisa menjadi produktif. Nah, itu mungkin ya kami coba sekarang buat panja pemasyarakatan untuk kemudian ngulik-ngulik itu ya. Nah, karena nggak gampang ya. Orang bilang, oh kok di penjara masih banyak terjadi A, B, C, D. Justru di penjara itu jadi tempat yang subur. Lihatlah narasi-narasi film-film bagaimana kejahatan itu tempat paling aman tuh katanya kandang singa gitu kan. Iya, benar. Nah itu jadi kan kita nggak boleh naif dalam konteks itu. Nah kita harus apa ya? Ya jangan seperti Tom and Jerry itulah ya. Bahwasanya undang-undang selalu ketinggalan ketimbang kejahatan gitu ya. Kita yang harus adaptif, buka mata, belajar ya, untuk kemudian menemukan mana celah-celahnya, mana kebocoran-kebocorannya bisa kita tambal. Tuh. Yang lain ya HAM. HAM jadi tantangan kita. Hasta cita Pak Prabowo itu kan nomor satu top priority-nya kan memajukan negara demokrasi, Pancasila dan hak asasi manusia. Itu tantangan kita. Kita punya Kementerian HAM. Artinya political will-nya kan high call ya. Nah, tinggal bagaimana operasionalnya. Nah, itu yang kemudian indeks HAM-nya, perspektif kementerian dan lembaganya, kebijakan-kebijakan yang dilahirkannya. Apakah ini memiliki basis nafas tentang human right atau tidak? Itu tantangan-tantangannya. Sebagai komisi baru pastinya masih banyak ya Bang ya pekerjaan rumahnya ya Bang ya, dan pasti masyarakat juga akan menanti nih kira-kira regulasi-regulasinya ini tajinya akan seperti apa gitu. Tapi yang pasti tentang BPIP sekarang rancangan undang-undangnya juga sudah digarap gitu ya, menunggu surpres dan DIM, oke. Dan pastinya ini seperti yang tadi Abang bilang ini sangat urgent gitu ya Bang ya. Dan sekali lagi kita juga melihat bahwa sebuah negara itu bisa maju bukan hanya karena kita mengenang selalu jejak para pahlawannya, kekuatan ekonominya, kekuatan politiknya, tapi juga tentang kekokohan nilai-nilai yang kita pahami ya Bang ya. Gitu. Baik, Bang Willy Aditya, terima kasih banyak Ketua Komisi 13 DPR RI sudah mengundang kita untuk bukber dan ngobrol-ngobrol di sini. Nanti lain kali bahas yang lain ya? Boleh. Kita bahas tentang pemasyarakatan, tentang hak asasi manusia. Masih banyak ya Bang obrolan serunya ya Bang. Kita salam Pancasila dulu dong Bang. Terima salam kasih Diana Dwiqa dan juga Bang Willy Aditya. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Singkatannya apa tadi? Saman, salam, sampan. Sampan. Nah, kalau dapilnya sampang, pakai G. Oke. Madura. Thank you, Abang. Thank you.